Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini atau malam ini, pemirsa, malam Sabtu, saya berjumpa lagi nih. Ini perasaan saya, walaupun ini gak diundang, tapi Pak Haji ini langsung datang ke rumah nih, pemirsa. Oke, pemirsa, kali ini saya ketemu dengan Pak Haji lagi, pemirsa. Semoga Anda tidak bosan-bosan untuk menerima video ini. Saya doakan pemirsa yang ada di Kota Cilegon dan juga Banten Indonesia khususnya, umumnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Kang Haji keterkaitan antara dua alam, pemirsa, antara manusia dan bangsa goib. Oke, pemirsa, saksikan saya mau berbincang-bincang dengan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah gagah aja nih Pak Haji sekarang nih. Amin. Mantap ini Pak Haji. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Istri sehat Pak Haji? Sehat alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga sehat selalu ya Pak Haji. Amin amin. Jadi begini Pak Haji, kita hidup kan ada di dunia itu ada dua alam. Ada dunia, ada alam dunia dan juga alam goib. Alam goib, betul. Nah, sementara untuk alam dunia ini kan kita ininya kan manusia ya. Dihuni oleh manusia. Dihuni oleh manusia Pak Haji. Nah, keterkaitan ini Pak Haji, punten, saya mau langsung bertanya dengan Pak Haji karena memang Pak Haji ini tahulah dengan goib, dengan ini, karena Pak Haji ini adalah spiritual juga kan gitu. Jadi mungkin tahulah Pak Haji. Untuk bahasa goib Pak Haji, itu kalau dia tempat itu yang paling cocok di mana dia biasanya Pak Haji? Ya begini pemirsa. Sebenarnya di alam dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk hidup. Apalagi di alam goib. Yang namanya bangsa halus itu di mana-mana ada. Contohnya di mana gitu Pak Haji? Ya mau di luar mau di dalam, kalau bisa nampak bisa kelihatan. Ya, tapi biasanya Pak Haji punten ini mah ya, pemirsa, untuk keterkaitan bangsa goib yang misalkan Kunti atau Gondoruo lah, itu nampaknya itu biasanya tersembunyi. Apa tempat-tempat yang kotor, istilahnya rumah, istilah bahasa orang Cilegon rumah sowong, atau yang ditinggalin sama nggak ada orangnya penghuninya, biasanya seperti itu. Betul nggak itu kira-kira Pak Haji? Ya betul, emang betul. Kenapa mereka tuh pengen menempati itu Pak Haji? Ya karena namanya bangsa halus, cari yang tempat sepi. Ya. Yang jarang dilewatin orang gitu kan. Oh, kalau gitu. kita mau nampak pasti nampak gitu kan. Kalau ketemu sama manusia ya secara kebetulan gitu kan. Oh gitu. Gitu. Tapi ini mah punten Pak Haji, artinya tempat-tempat yang untuk penampakan itu biasanya memang tempat-tempat, contohnya kayak workshop, kayak gudang gitu kan. Biasanya begitu pemirsa. Kadang-kadang berbaurnya dengan manusia gitu. Yang penting bagaimana itu kira-kira? Buat manusianya aja yang jangan sampai terpengaruh. Namanya manusia sama bangsa goib kan beda alam. Jadi yang paling sempurna adalah manusia. Yang paling sempurna. Jangan kita ngikutin yang bangsa alam goib. Ya, untuk penampakan sendiri itu biasanya apa mereka tuh pengen diketahui dengan kita? Apa memang sengaja dia tempatnya di situ gitu? Ya, karena mungkin itu tempatnya, jadi kebetulan orang itu melihat, ya kebetulan aja gitu. Oh gitu. Saking pengen keluarnya dianya mungkin kan nampakin. Pengen bersahabat kali ya. Bersahabat, namanya sama aja itu juga manusia kan. Cuman beda alam kan gitu. Iya, bangsa jin dan juga bangsa itu kan gitu. Kan segala sesuatu kan ciptaan Allah. Betul, makhluknya Allah ya. Makhluknya Allah. Ya, jadi pemirsa, ketika Anda di rumah ada penghuni manusia dan campur dengan bangsa-bangsa itu, mungkin memang setiap rumah itu pasti ada. Tapi memang itu tempat, karena ceritanya gini Pak Haji, mungkin ya, karena dulu
sebelum kita jadi rumah itu Pak Haji, di sini kan dulu tempatnya pohon-pohon, pohon bambu, pisang. Jadi masih sampah-sampah gitu kan. Sebelum kita datang itu mereka sudah ada duluan. Ada namanya tempat hutan lah ibaratnya kan. Ya itu setelah kita bikin rumah, makanya mungkin dulu kita pakai syarat, istilah bahasa kiai mau kasih air lah pakai tancap atau apa gitu, ya kan. Tapi tetap masih ada aja itu Pak Haji. Ya, bener nggak itu? Bangsa goib mah di mana juga ada pasti. Namanya bangsa goib. Yang disebutnya bangsa goib kan angin. Berarti nggak hilang ya? Nggak bakalan hilang kalau selama dunia masih kan. Tapi tidak ada tujuan mereka untuk menakuti. Tapi bagaimana Pak Haji? Ya ketergantungan itu mah. Ketergantungannya artinya niatnya kalau niatnya kita jelek mungkin ya bisa nampakan gitu. Oh gitu ya. Tergantung ininya. Enggak, kadang-kadang dulu ya Pak Haji ya. Saya dulu kan sering lewat jalan sepi. Kadang-kadang ada yang usil itu. Disiram pakai kayak pasir gitu Pak Haji. Itu kuntilanak Pak WW itu? Kalau pengalaman saya itu biasanya WW gombel. Oh, ternyata itu WW gombel pemirsa. Kalau memang pemirsa lewat jalan yang sepi, ada pohon bambu, ada pohon asem. Ketika Anda lewat ada yang nyiram itu pakai pasir, itu namanya WW gombel ya. WW gombel. Terus kalau di jalan ibaratnya nemu bebek atau apa gitu, yang merupakan bebek, jangan sampai dibawa pulang lah. Oh itu bangsa itu ya? Bangsa gaib gitu, bangsa jin. Kalau tengah malam ada bebek satu di jalan ya? Itu merupakan kuntil gitu. Oh, kalau misalkan punten nih Pak Haji, misalkan kita ambil nih, kita bawa ke rumah, itu bagaimana nanti tuh kira-kira? Kalau memang itu betul bangsa, ya pokoknya kalau ibaratnya nemunya malam aja, jangan sampai diambil. Gitu. Jangan diambil lah, kalau ibaratnya ngelihat udah biarin aja gitu, masing-masing aja gitu. Jadi kadang-kadang berarti itu menyerupanya berupa manusia, berupa hewan juga berarti. Iya, karena di identiknya itu seperti ayam, bebek. Gitu. Tapi yang kebanyakan biasanya bebek ya, warna putih ya. Warna putih. Kan bisa terbang. Bisa terbang ya. Terus ini Pak Haji punten artinya untuk kesan pesan untuk pemirsa bagaimana untuk menyikapi hal ini tersebut, artinya biar kita nggak ada dampak negatif nih dengan masyarakat yang lewat ini. Takutnya kalau yang suka takut makan ketakutan, inspirasi pendapat bagaimana supaya orang lewat itu masyarakat tuh nggak takut gitu. Apa yang harus dilakukan di Pak Haji kira-kira? Ya pemirsa, begini saja, kalau ibaratnya di jalan kita mau kemana ucapkan istilahnya syahadat. Baca syahadat. Terus kira-kira apa lagi? Terus kalau nemu apa-apa aja, kalau mau diselamatin diangkat, tapi jangan dibawa pulang. Itu aja. Oh, benda itu ya. Penampakan yang lain jangan sampai di inilah. Namanya bangsa goib kan ngintil, kata orang Jawa kan. Jadi tadi pemirsa kata Pak Haji begini pemirsa. Ketika Anda lewat malam sendiri atau berdua menemukan sesuatu benda di tengah jalan atau bentuknya hewan kayak bebek, kayak ayam, ini di jam 1 ya, jam 1 malam ya. Jam 2 tuh. Jam 2 malam ya. Itu keterkaitannya aneh ya. Biasanya kalau ayam itu kan tidur kan di tempat bambu atau di tempat pohon jambu. Ini mah tiba-tiba ada di jalan kayak menghadang ya. Itu berarti bukan ayam ini ya. Bukan sembarangan itu. Bukan sembarangan ayam ya. Biasa jadi-jadian. Oh gitu. Jadi pemirsa ini himbauan kepada pemirsa semuanya yang ada di Cilegon ataupun di Banten Indonesia umumnya di mana saja, ketika Anda menemukan sesuatu yang ganjil untuk kita dalam saat berjalan di mana saja atau tempat sepi, kalau bisa jangan dipegang. Kalau bisa jangan diambil. Kita pakai baca-baca. Kita ambil, selamatkan, taruh lagi, kita pulang. Oh gitu. Artinya kita ini ya diselamatkan ya, biar jangan ini ya. Oke pemirsa, mungkin malam hari ini cerita itu saja dulu. Nanti, ya kan? Ini Pak Haji. Saya alhamdulillah ketemu Pak Haji ini bisa tukar pendapat tentang antara kehidupan dua alam, antara manusia dan
bangsa goib. Ya Pak Haji. Jadi nggak ada pesan yang lebih baik pada masyarakat nih kira-kira. Apa nih kira-kira? Yang utama aja. Ya yang saya dominan. rasa cukup lah, itu cukup pesan gitu. Yang penting kita hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada, selalu ingat pada Allah. Amin. Itu jadi kita harus berlindung kepada Allah. Segala sesuatu ciptaannya Allah. Amin. Makanya itu pemirsa, segala sesuatu kita diciptakan oleh Allah. Bangsa itu juga, bangsa jin itu juga atau makhluk bentuknya putan jin, setan apa itu namanya makhluknya Allah. Ya Pak Haji ya? Iya, kembalinya ke Allah lagi. Oke, pemirsa, mohon maaf di film ini kalau kurang pas di hati atau kurang pas di ininya, kurang baik, mohon maaf. Jadi tolong komen saja di kolom komentar di video ini kalau ada yang kurang-kurang gitu pemirsa. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas silaturahminya ke rumah saya ini. Cuman ada kanas doang Pak Haji, tolong dimakan Pak Haji, kasih Pak Haji. Biar hanya seger Pak Haji. Pemirsa, sini ada kanas, saya coba dulu kanasnya pemirsa supaya seger dulu pemirsa ya. Maaf nih. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya manusia biasa atau luput dari kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji. Sukses selalu untuk Pak Haji. Sekarang tambah gagah aja Pak Haji. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Siap. Oke Pak Haji. Assalamualaikum. HP-nya Pak Haji. HP-nya sama serotongnya Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Punten ya Pak Haji ya. Makasih. Salam sama istri Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Pemirsa, terima kasih banyak.